Permisi, selamat malam Pak Budi. Halo, selamat malam. Hmm, Kenalin saya Islami Dina selaku moderator. Saya boleh tahu Pak Budi biasanya akrab dipanggil Ya, bisa panggil panggil siapa? Budi aja. Pak Budi aja. Oke. Panggil Mas Budi, jangan panggil. Halo, Iya Mas. nggak? Halo, semua Mbak dan Mas di sini ya. Iya, Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Islami Dina yang pada malam hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam kuliah publik 10 yang diadakan oleh Dikti Art Laboratory dengan tema Seniman dan Dekolonialisasi Arsip. Kuliah publik kali ini merupakan kerjasama dari berbagai universitas, lembaga maupun organisasi, yaitu Prodi S1 Tata Kelola ISI Jakarta, Prodi Tata Seni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, Prodi Seni Rupa Murni FBS UNESA Surabaya, Prodi Seni Rupa Telkom University Bandung, dan Barahmus DI Yogyakarta. Hari ini kita akan berbincang bersama Mas Budi Agung Kuswara atau yang akrab disapa dengan Mas Budi, seorang seniman visual asal Bali sekaligus pendiri Ketemu Project. Beliau juga turut mendirikan Rumah Berdaya Denpasar, ruang rehabilitasi psikososial bagi penyintas gangguan jiwa, serta menginisiasi Schizofrens Art Movement, gerakan sosial yang menjembatani seni dengan pemulihan kesehatan mental. Praktik Mas Budi berakar pada semangat dekolonial, yaitu membaca sejarah melalui tubuh dan ingatan, serta menulis ulang arsip visual untuk membuka ruang penyembuhan. Beliau banyak bereksperimen dengan medium cyanotype dan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Melalui teknik cyanotype, beliau mencoba mendengarkan arsip-arsip visual dengan cara baru, bukan sekedar merekam gambar, tetapi merawat hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Pendekatannya berkembang menjadi bentuk eksperimen sosial dan refleksi ekologi, di mana seni tidak hanya berhenti pada bentuk estetika, tetapi juga menjadi sarana penyembuhan dan pemberdayaan. Mas Budi telah berpartisipasi dalam berbagai pameran dan residensi internasional, mulai dari Busan, Paris, hingga Meksiko. Beliau juga berpameran di Mizuma Gallery di Singapura dan Jepang, Art Basel Hong Kong, dan Sea Focus. Karya-karyanya juga masuk dalam koleksi museum ternama seperti Singapore Art Museum dan Fukuoka ASEAN Art Museum Jepang. Oke, untuk alur diskusi pada malam hari ini akan dimulai dengan dokumentasi terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pemaparan materi dari Mas Budi, lalu dilanjutkan sesi tanya jawab, yang nantinya teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ketika sesi Q&A sudah dibuka. Nah, sekarang teman-teman bisa on cam agar panitia bisa mendokumentasikan kita semua. Oke, saya hitung ya.
Oke, panitia minta tolong. 1, 2, 3. Lagi. Halo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, akan ada sambutan sedikit dari Pak Mika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita ketemu Malam. lagi, kita ketemu lagi di sesi yang ke-10 ya ini ya. Ke-10 dari 10 ya. Moga-moga nanti di minggu depan juga ada agenda yang lebih dari hari ini. Ya, oke. Pertama tentu aja terima kasih pada Budi. Budi ini mahasiswa saya dulu. Ya, Iya. itu dia. Di ISI Yogyakarta. Eh, Tadi Dini juga menyebutkan ada sejumlah karya yang dikoleksi oleh museum di Singapura maupun di Jepang ya, Bud ya. Tapi ada yang kelewatan tuh Din. Di Dikti Arlab ada, saya punya koleksinya juga. Koleksi apa? Koleksi Karya penting banget. tugasnya Pak Budi. Jadi ada di tempat kita nih. Nirmananya Budi satu bendel ada di sini. Katanya Budi itu ceritanya ya Bud ya. Hilang dari peredaran ya. Iya, waktu biasalah waktu dulu pindah-pindah dan kebetulan waktu itu pas ada gempa jadi banyak yang terlewat gitu. Wah itu, Pak. Tapi yang jelas ingatannya masih kuat. Jadi untung aja, untung aja ada temen yang memberitahu ada nirmananya Budi kemudian sampai ke saya. Akhirnya saya coba untuk merawatnya hari ini. Itu ya, yang pertama itu. Jadi uh, ini kebetulan yang tidak disangka-sangka gitu. Yang kedua, saya ingin memberi pengantar aja teman-teman. Mengapa kok judulnya dekolonisasi arsip? Jadi pada awalnya saya ngelihat karya-karya Budi ini memang terpaut dengan persoalan masa lalu. Ada banyak hal yang bisa kita serap dari karya seorang seniman yang menggunakan arsip sebagai bagian dari praktik kreatifnya. Nah, karya-karya semacam ini tentu aja punya banyak tafsir, punya banyak makna, dan itu semua akan bisa kita jabarkan melalui berbagai macam uh, riset dan sebagainya gitu. Nah, cerita punya cerita, Budi mengabarkan kepada saya bahwa karya-karyanya memang uh, terkait dengan arsip masa lalu, terutama foto. Nah, sebelum saya bertemu kembali dengan Budi, berkomunikasi kembali dengan Budi, saya dibantu oleh teman-teman dari Gurat Institute, Savitri, ya, itu secara khusus juga memediasi pertemuan ini. Jadi terima kasih kepada Savitri yang kemarin juga menjadi narasumber di forum ini, sehingga kita bisa bertemu di forum yang penting ini. Nah, apa itu dekolonisasi arsip? Itu lebih kurang adalah lebih kurang adalah satu kondisi di mana kita sebagai masyarakat dunia ketiga itu memiliki satu bentuk sikap dan cara menghadapi situasi pasca kolonialisme, ya, pasca kolonialisme ini. Jadi praktik-praktik dekolonisasi arsip itu terjadi di antara kita. Ini bukan teori yang baru kemarin sore, ini sudah lama teori tentang dekolonisasi arsip yang berimbas dari teori pasca kolonial, gitu. Bagaimana masyarakat dunia ketiga ataupun mereka yang menjadi bekas jajahan negara-negara kolonial itu bersikap hari ini. Salah satunya ya bentuknya seperti yang Budi lakukan. Gitu. Jadi di dalam uh, dekolonialisasi arsip ini ada beberapa poin penting ya, terutama kalau dikaitkan dengan praktik kesenian kita hari ini, terutama seni rupa misalnya. Yang pertama adalah mengungkap
bias kolonial dalam arsip. Artinya bias kolonial ini kita tuh disuguhi foto-foto lama tahun 20-an. Ini kebetulan Budi juga merespon foto-foto Bali tahun 2020-an yang dibuat dalam sudut pandang fotografer Eropa. Jadi objek yang difoto ya objek-objek yang menurut mereka eksotik gitu ya, yang nggak ditemukan di negaranya gitu. Itu muncul. Maka dari itu ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melakukan pendekonstruksian, membongkar siapa yang memotret, untuk siapa sebenarnya foto itu gitu ya. Dan bagaimana kemudian penguasa itu atau kuasa itu berpower itu bekerja di balik foto itu. Itu harus kita camkan betul dalam proses dekolonisasi. Artinya di sini arsip kolonial itu bukan fakta netral ya. Harus dibaca gitu sehingga foto itu menjadi konstruksi sejarah versi mereka. Nah, dalam hal ini seniman, misalnya Budi ini dapat memposisikan arsip itu sebagai materi yang bisa dipertanyakan. Nanti mungkin Budi bisa memberikan bukti-bukti apakah benar Budi sedang memposisikan arsip sebagai materi yang dipertanyakan terus-menerus. Terus yang ketiga, bahwa ada subjektivitas pada foto kolonial yang tidak diberi nama itu. Jadi sikap dekolonisasi itu ya kita memaknai ulang gitu. Karya seni itu memulihkan makna di balik karya itu. Seniman seperti kita di sini ya, salah satunya Budi ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaknai ulang. Itu harus kita lakukan. Artinya ada pembacaan khusus ya atas estetika yang diumumkan oleh fotografer Belanda yang atau Eropa yang datang ke sini gitu ya. Jadi artinya di sini lukisan-lukisan Budi ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya untuk merusak ya dalam tanda petik maupun tidak sebenarnya komposisi kolonial. Jadi apalagi nanti ada karya-karya Budi yang melakukan berteknik kolase, tidak benar-benar menggunakan foto tapi sesungguhnya dia tidak bisa lepas dari foto itu. Ya, itu. Nah, di karya-karya ini nanti juga kita akan lihat bagaimana kemudian memori kolektif itu menjadi bagian dari upaya kita untuk mengingat lagi, tapi dengan cara yang lebih baru, yakni melalui lukisan ataupun melalui teknik yang dipakai oleh Budi, yakni xenotype itu ya. Jadi ini kayak sesuatu yang diperbarui lagi gitu ya. Termasuk di dalamnya nanti akan ada unsur perasaan ya dalam hal ini misalnya trauma, humor, spiritualitas atau konteks sosial budaya yang hidup dulu dan kini tidak ada lagi gitu. Contohnya kayak gitu ya. Nah, itu yang kemudian muncul. Selebihnya saya kira uh, ini kegiatan ataupun kreativitas Budi ini juga mengubah waktu. Jadi relasi waktu antara tahun 1920 sampai 2020 ya. Ini hampir waktu satu abad loh sebenarnya. Satu abad bener ya. Hampir lewat 5 tahun kalau misalnya kita patokannya 1920 ini 2020 Bud. Jadi seru ya Bud ya. Ini kayak peringatan satu abad karyamu ini. Untuk dekolonisasi arsip ini. Ini memungkinkan untuk membayangkan ulang, reimagining history gitu, yang lebih berkeadilan gitu dalam konteks ini ya. Jadi kita menghidupkan masa lalu dengan cara baru, mereimajinasi sejarah gitu ya, dan termasuk juga adanya berbagai macam pokok persoalan yang nanti akan muncul di karya-karya Budi yang saat ini dilakukan itu. Nah, itu yang mungkin jadi catatan saya. Nanti Budi bisa bercerita tentang pengalamannya maupun proses kreatif dari aspek teknis maupun
pemaknaan atau latar belakang mengapa Budi melakukan proses semacam ini, termasuk mungkin apa ya alasan Budi mengambil arsip sebagai inspirasi berkarya ya. Itu kayaknya menarik untuk kita jabarkan lebih lanjut. Itu dulu, Bud. Jadi dari saya mungkin 10 menit saya ambil di depan. Siapa tahu Siap. teman-teman nanti juga bisa mengambil saripati dari diskusi tentang arsip seni ini. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Dina, silakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan dengarkan langsung pemaparan dari Mas Budi. Waktunya 45 menit, saya persilahkan. Makasih Mbak Dina, makasih Mas Mika. Em, Tadi saya sempat share presentasi, apakah sudah ada ya? Sudah ada. Halo, ada slide. Oke, bisa aman ya, bisa diputar ya semua ya. Aman beli, Sip. aman-aman. Oke, siap. Makasih Akbar, Abad. Oke, jadi terima kasih untuk Dikti Art Laboratory atas kesempatannya dan saya merasa terkoneksi, reconnect lagi kepada ruang institusi di mana saya dididik, salah satunya oleh Pak Mika dan em, Nirmana itu adalah ilmu yang salah satu ilmu yang paling penting dari proses belajar saya yang ya sekarang ada di sana. Baik, oke, saya masuk aja langsung ya menatap balik tubuh, arsip dan matahari. Jadi dekolonialisasi arsip. Kenapa saya tertarik dengan arsip? Pertama karena saya terutama arsip Bali 1920 itu karena em, saya bekerja dengan pemahaman material itu memiliki karakternya sendiri yang harus diberikan ruang untuk dia tetap bisa berbicara. Artinya saya sebagai seniman mencoba untuk tidak mengingkari karakter dari sebuah material. Jadi karena saya tertarik dengan sejarah, terutama kolonial dan postkolonial, jadi arsip itu merupakan material yang tidak bisa saya hindari gitu. Saya tidak bisa skip terhadap arsip itu. Saya mau nggak mau harus menggunakan arsip itu gitu karena saya mau membicarakan hal tersebut. Um, kita sering melihat arsip sebagai kebenaran, padahal dia adalah konstruksi kekuasaan gitu ya. Dekolonialisasi arsip bagi saya itu adalah usaha untuk mengembalikan suara-suara yang hilang, tapi bukan dalam artian menghapus masa lalu, tetapi untuk membuka percakapan baru. Um, Bisa next? Ya, um, ya memang arsip kolonial itu bukan hanya dokumen sejarah, dia adalah medan pertemuan antara kuasa, ingatan, dan tubuh, dan imajinasi. Banyak sekali sejarah visual Bali itu ditulis atau dibuat atau dipotret dari sudut pandang mereka orang lain gitu, orang luar gitu. Lewat pandangan kolonial yang maskulin menjadikan tubuh itu sebagai objek yang lebih dilihat sebagai objek eksotik, objek
kultural dan identitas yang dilekatkan adalah identitas sebagai objek kultural dan eksotisme seperti itu. Next. Ya, mengapa arsip? Ya, karena ya seperti ini, ya, sejarah visual kita ditulis orang lain. Saat kita menatap arsip, kita sedang menatap bagaimana kita pernah didefinisikan. Jadi kalau di sini ada foto tuh di belakang yang sedang panen itu, ini kayaknya prosesnya mereka disuruh berbaris untuk berpose gitu, dengan mungkin membuka baju. Padahal kalau kita lihat yang panen di belakang itu mereka pakai baju semua. Jadi rasanya sih kalau kita panen di sawah gitu, siang-siang panas, mungkin lah kita pakai baju. Tapi ini sangat kelihatan bahwa kita foto ini atau figur yang sedang berdiri ini memang didirect gitu, diarahkan oleh sang fotografer sesuai dengan ketertarikannya ingin memotret seperti apa. Iya, jadi saya menggunakan arsip itu karena kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kita pernah diidentifikasikan dengan mendekati arsip dari tubuh dan cahaya. Saya mencoba menggeser posisi dari alat kuasa menjadi ruang dialog. Ruang di mana kita bisa menatap balik, menafsir ulang, bahkan memulihkan martabat figur-figur yang ada di dalamnya. Melalui praktek visual seni rupa yang saya lakukan, saya mencoba menggeser arsip visual itu dari sesuatu yang dulu menjadi alat kuasa yang mengatur cara kita dipandang, menjadi sebuah percakapan barulah untuk kita menatap balik gitu, membalikkan posisi gitu. Ruang di mana kita bisa berbicara kembali kepada sejarah dan membayangkan kemungkinan baru tentang siapa kita hari ini, bagaimanakah kita hari ini kayak gitu. Bisa next? Oke. Mungkin ini yang mendasari saya dan ini perlu saya sampaikan. Yang melatar belakangi saya dalam mengambil sudut pandang dekolonialisasi itu adalah prinsip atau filosofi Bali, yaitu Rua Bineda. Rua Bineda itu pemahaman Bali tentang dua kutub bertemu tapi bukan bertentangan. Jadi ada simbol yang hitam putih itu, di tengahnya itu abu-abu. Dan saya menempatkan diri saya di ruang abu-abu itu. Kadang-kadang ada istilah gray area itu adalah ruang ketidakpastian, tapi buat saya itu adalah ruang kemungkinan. Ada banyak kemungkinan gitu. Ruang di mana negosiasi itu bisa dilakukan. Jadi kita itu sering terjebak dalam pandangan Barat yang bekerja dalam oposisi biner, seperti kayak kolonial versus terjajah, subjek versus objek, tradisi versus modern, dan lain-lain gitu. Masalahnya, bila dekolonialisasi hanya dibagai sebagai melawan, ya kita menurut saya justru kita akan terjebak dalam logika yang sama dengan yang ingin kita bongkar, dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya atau yang akan ingin kita dekonstruksi gitu. Jadi di sini spirit saya itu adalah mencari kemungkinan baru dari arsip-arsip yang sudah fix secara
eh, visual, dan saya eksplorasi lagi dengan bahasa seni rupa. Em, ya, bisa next. Nah, ini Bali di tahun-tahun tersebut, Bali itu dijuluki Pulau Surga. Ya. Ya, foto kolonial membentuk Bali sebagai panggung eksotis, tubuh jadi objek, bukan manusia gitu. Dalam artian secara identitas. Em, Figur-figur ini kalau kita lihat ini kebanyakan sumbernya dari Leiden University, dari Rijksmuseum, banyak dari institusi-institusi yang ada di Belanda gitu. Dan ini memang sudah tersedia secara online gitu ya, dan public domain juga gitu. Mereka memang membuka akses terhadap kita bisa mengakses ini gitu. Dan um, biasanya kalau kita masuk ke sana itu memang tanpa nama, pasti ada gadis Bali atau perempuan Bali begitu aja judulnya. Uh, Mereka dijadikan representasi kebudayaan tropis, bukan individu dengan agensi. Karena kalau di sini kita lihat, saya menyebut atau memberikan penghargaan terhadap figur-figur ini sebagai anonymous ancestors, dalam artian tidak hanya anonymous ancestors sebagai uh, identitas kultural, tetapi juga dari kesuksesan industri pariwisata di Bali. Karena figur-figur inilah yang sangat masif disebarkan untuk mendatangkan setelah perang dunia kedua hampir berakhir, ketika kita menjadi negara yang masih muda gitu, banyak orang-orang datang ke Bali dengan menyaksikan ini, dan menurut saya punya gagasan. Jadi saya ada satu seri karya namanya Balinese Barok. Jadi saya terpikir aja idenya, kenapa mereka mengasosiasikan Bali sebagai pulau surga gitu. Saya terkoneksi dengan bagaimana era barok gitu di Eropa, yang bagaimana cara mereka menciptakan kesan tentang hal-hal yang berhubungan dengan surgawi, dengan apa dengan bahasa-bahasa yang apa ya, kalau bisa dibilang, mungkin kalau dari diksi bahasa kita hyperbolik gitu kali ya, untuk menciptakan suasana atau kesan-kesan surgawi dari ukiran-ukiran dan lain-lain. Nah, ketika mereka datang ke Bali, mereka melihat koneksi itu, saya rasa. Dari situ saya punya ide tentang, oke, saya mau membalikkan. Mungkin barok itu terinspirasi dari Bali karena kebudayaan kita ya cukup tua gitu. Mungkin kebudayaan Nusantara gitu yang sekarang masih ada di Bali, dan masih dijalankan kayak gitu. Iya, jadi foto-foto ini menunjukkan bagaimana kolonialisme itu tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga mengatur bagaimana tubuh itu uh, seharusnya dilihat dan diingat. Di sini saya mulai mempertanyakan bagaimana sih cara arsip membentuk imajinasi kita tentang diri kita sendiri. Mungkin bisa next sekarang, next. Nah,
ini adalah sedikit sedikit bayangan lah tentang cara berpikir saya. Jadi yang itu adalah foto arsip aslinya, dan yang sebelah kanan, yang di sebelah yang biru itu adalah respon saya terhadap arsip tersebut gitu. Jadi bagaimana saya mencoba untuk menginterpretasikan dan memberikan narasi sesungguhnya kepada arsip itu. Jadi tubuh-tubuh tanpa kepala ini yang di karya ini dia bisa dibilang menandai hilangnya pusat rasionalitas kolonial, gitu. Pusat logika dan identitas yang selama ini menentukan bagaimana objek itu harus dilihat. Jadi ya saya meletakkan bermain-main dengan imajinasi saya, meletakkan binatang-binatang penjaga, ada elemen-elemen mitologi yang menandai gejolak seperti itu. Jadi bukan destruktif, tetapi dalam proses alamiah menegosiasikan kembali tentang keseimbangan. Di situ ada keliaran, tapi di situ juga ada keseimbangan seperti itu. Kaitan ini, arsip foto ini dengan karya ini, kalau dilihat secara visual semata, itu ya itu membuat gambar gitu. Tapi yang dikatakan tadi, yang sempat disampaikan tadi tentang sebuah teknik cyanotype itu adalah satu teknik yang sangat signifikan menurut saya untuk saya gunakan untuk memperkuat koneksi terhadap yang tadi arsip sebagai material dengan karakteristik yang tetap dijaga, dan bagaimana saya menciptakan kembali, itu kan data digital ya, bagaimana saya memfisikan kembali visual tersebut. Saya akhirnya mencari sesuatu yang terkait dengan matahari. Jadi cyanotype ini memang adalah sebuah teknik yang diciptakan tahun 1840-an gitu oleh Sir John Herschel namanya, dari Inggris. Dan ini sebenarnya adalah teknik untuk memperbanyak gambar-gambar arsitektural. Jadi sebelum mesin fotokopi lah. Makanya itu dikatakan blueprint. Dan sampai hari ini sih istilah blueprint untuk gambar arsitektural atau hal yang lain itu masih digunakan, walaupun sudah menggunakan digital print gitulah. Tapi ini adalah blueprint yang asli, teknik blueprint yang asli. Dan dari situ saya semakin kuat dalam satu konsep ini, semakin utuh gitu. Jadi mungkin di next slide ini ada sedikit video tentang proses dari cyanotype. Ya, jadi cyanotype ini memang pintu masuk saya bekerja dengan matahari. Di situ saya merasa memiliki koneksi gitu dengan waktu, dan ada rentang waktu gitu yang saya terkonek gitu di bawah matahari, karena ketika foto-foto arsip itu dibuat pada tahun itu 1920-an itu juga berada di bawah matahari yang sama gitu. Dan sekarang saya merekam kembali dengan matahari yang sama gitu. Jadi di situ memberikan saya hubungan koneksi terhadap rentang waktu. Dan dalam rentang waktu itu juga
memberikan saya ruang. Ada banyak sekali sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang tidak tertulis, tidak diceritakan, dan itu bisa kita bayangkan melekat di dalam tubuh gitu, terutama di dalam tubuh figur-figur yang ada di arsip itu gitu. Nah, bisa kita next masuk ke karya saya. Ini adalah karya seri Anonymous Ancestors. Figur-figur itu yang tadinya difoto tanpa nama itu dihadirkan kembali dengan martabat baru. Saya memberikan komposisi, membuat mereka mengenakan gaun kebangsaan orang-orang Eropa, seperti saya membalikkan pemahaman tentang surga dalam konteks barok, dan figur Anonymous ini ada di tengah-tengah menjadi tokoh yang paling utama kayak gitu. Jadi ketika sebelumnya dilihat sebagai objek budaya, hanya objek kultural objek gitu, bukan sebagai manusia yang memiliki jiwa dan cerita gitu. Di sini saya mencoba menulis ulang itu gitu, menghadirkan kembali tubuh itu dan punya kuasa yang berbeda gitu untuk mereka dilihat gitu. Ya itu saya memang sengaja untuk membalikkan pandangan kolonial. Kalau bisa dibilang semangat dekolonial itu menunjukkan bagaimana identitas lokal dapat jadi karena itu ada elemen-elemen lokal. Saya menggunakan juga teknik seni lukis tradisi Bali gitu di karya-karya ini gitu. Bagaimana tubuh, spiritualitas, dan identitas lokal itu bisa mengklaim kembali ruang kekuasaan visualnya sendiri. Next. Ini adalah seri Tiba Anak Cucu. Tiba Anak Cucu ini sebenarnya ide yang sudah lama saya pikirkan, tapi saya belum menemukan alat yang tepat untuk mengeksekusi. Saya sedikit bisa untuk menggunakan Photoshop atau melakukan digital imaging kayak gitu. Tetapi kembali lagi, jika saya melakukan itu, dilema saya waktu saya punya ide ini dulu, saya terlalu banyak memanipulasi arsip itu sendiri gitu. Dan menurut saya itu saya meniadakan kualitas yang sudah melekat di arsip itu. Nah kemudian muncullah AI. Lalu saya mulai belajar tentang AI, saya belajar tentang Midjourney, saya mengutak-atik itu, dan saya menemukan bahwa AI ini memang bekerja mengolah data-data digital gitu. Dan kebetulan arsip-arsip ini adalah data digital gitu. Jadi di situ saya merasa menemukan alat yang tepat. Nah, lahirlah karya ini. Jadi ceritanya karya ini yang ada di frame itu adalah buyut generasi ketiganya lah. Di atasnya buyut itu apa ya? Jadi yang perempuan bergaun ini adalah generasi keempatnya gitu. Dan AI yang saya gunakan itu membuat wajahnya itu bisa identik gitu. Kalau misalkan dia punya anak keturunan itu nanti wajahnya kira-kira akan seperti apa. Nah, ini adalah cara saya untuk menulis ulang juga kesadaran dekolonial itu sendiri gitu. Bisa di next.
Nah, dia dia saya mau memotret ulang gitu. Bagaimana ketika dalam satu frame ini eh, mereka itu lahir dari pertemuan antara arsip kolonial dan tubuh hari ini gitu, secara imajiner gitu ya. Tapi juga otentisitasnya juga ada gitu. Di titik ini saya menunjukkan bagaimana atau saya memberi harapan bagaimana eh, generasi hari ini mulai menatap balik bukan dengan amarah tetapi dengan kesadaran gitu. Em, Tatapan perempuan ini bukan lagi tatapan yang direkam oleh kamera kolonial lagi gitu, tetapi tatapan yang sadar akan sejarahnya sendiri, ia tahu dari mana dia datang, ia memilih bagaimana ia dilihat gitu. Em, Seperti yang tadi saya sampaikan tentang Rua Bineda itu, saya mencoba untuk tidak meniadakan satu dan lainnya, tapi lebih berada di ruang abu-abu untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan. Dalam semangat saya dekolonialisasi ini bukan untuk apa ya sebagai sebagai korban gitu. Saya mencoba untuk tidak berada dalam victim mentality gitu atau mentalitas sebagai korban gitu. Tapi saya ingin meletakkan optimisme untuk bagaimana generasi ke depan itu bisa melihat dengan sudut pandang perspektif yang seperti ini gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan itu seperti decolonizing the mind gitu. Uh, Mencoba untuk mengatur ulang gitu cara kita melihat diri kita dari sebagai dampak kolonial gitu. Um, ini juga karya ini juga sebagai upaya untuk mengambil alih narasi gitu, membangun masa depan itu tidak lagi dibayangi oleh pandangan luar, melainkan sudah dituntun oleh kesadaran kita gitu. Jadi di bawah matahari yang sama, generasi baru ini menumbuhkan harapan, martabat, daya hidup sebagai bangsa yang merdeka dalam pikirannya. Jadi optimisme itu yang selalu membuat saya bergairah gitu ketika saya berkarya. Next. Iya, rasanya ini sudah hampir di akhir presentasi. Ya, jadi ketika generasi baru menatap balik sejarah, kolonialisme itu kehilangan kekuasaannya. Dan yang ingin saya capai itu ya, kenapa saya melakukan ini ya, ya mengembalikan sebuah rasa tanggung jawab terhadap martabat figur yang ada di dalam arsip, eh, memberikan alternatif untuk atau kalau kita tidak bilang merubah, memberikan alternatif lah untuk cara pandang kita membaca secara visual atau arsip-arsip dokumentasi tentang masa lalu, membuka ruang dialog tapi bukan dominasi, kembali lagi ke konsep Wabineda tadi, memberikan eh, generasi sekarang kemampuan untuk menatap balik untuk menuju ke masa depannya gitu. Next. Ya, sudah habis. Terima kasih.
Oke ya, itu aja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada Oke, terima komentar. ya baik. Terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung saja mengangkat tangan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada yang bertanya, Mas, dari Mas Ari J. Palawi. Saya persilakan. Ya, selamat malam. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Terdengar, Mas. Halo. Halo. Selamat malam, Pak Meike dan Mas Budi, serta Malam baik dari ya, Aceh ini. Dari dari Aceh ya. Aceh kebetulan. Wah, Ya, ini kebetulan kan dunia saya memang di seni pertunjukan ya. Sedikit pengantar aja. Kemarin memang saya juga ngikuti satu Zoom meeting seperti ini. Dan kebetulan masalahnya tentang apa musik tradisi lah. Kita istilahkan begitu. Tapi si pembicara juga seperti kewalahan gitu. Sekali dia pakai kata musik, kemudian folklore, kemudian etnik dan seterusnya. Nah, saya terpikir konteks dekolonialisasi di situ. Salah satunya kenapa kita nggak langsung ekstrim ganti aja tuh semua istilah-istilah yang berbau barat, apalagi untuk pendidikan ya, misalnya kayak musik, tari. Toh ternyata saat kita membicarakan tradisi kita sifatnya kolaboratif gitu. Nah, dalam konteks yang disampaikan Mas Budi ini ada dua hal yang saya mungkin berkonsultasi nih tepatnya ya. Masalah etik ya. Sejauh mana uh, apa uh, karya Mas Budi ini uh, terkonfirmasi bahwa ini tidak menyalahi etik ya. Karena kalau dalam pandangan awam saya, ini seperti saya mengganti syair dari lagu yang sudah established gitu. Ya apapun alasannya, yang mungkin latarnya seperti tadi ada kesan misalnya cairnya mungkin merendahkan atau 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 apa tidak proper ya, kemudian saya menggantinya begitu saja. Nah, yang kedua mungkin pencerahan baru lagi mungkin dari Mas Budi ini, saya kira untuk awal luar biasa, tapi saya yakin ini harusnya mungkin akan berlanjut lagi ya, sampai sampai kita benar-benar sampai ke istilah yang namanya dekolonialisasi itu, atau mungkin yang seperti Mas Budi sampaikan ini memang itulah dekolonialisasi dalam konteks seni visual ya, atau seni rupa, apalagi di sini udah terkait dengan pemanfaatan teknologi. Begitu saja Mbak, minta maaf kalau kelamaan. Makasih Pak Mike, Mas Budi, dan semua kawan-kawan yang hadir. Terima kasih. Selamat malam. Halo. Mungkin bisa langsung dijawab langsung aja, Mas. oke. Ya, makasih pertanyaannya. Em, kalau apa ya tadi tentang etik ya. Hmm. Ya, jadi kembali lagi, ketika saya melihat material itu dan mencoba untuk menjaga karakteristik yang ada di dalam satu material itu memang sebuah dokumentasi atau karya foto dari seseorang gitu ya. Tetapi dalam konteks ini saya melihat itu sebagai bahan, sebagai sebuah material kayak gitu. Justru
saya suka ketika itu dipermasalahkan, apalagi ketika itu dipermasalahkan dari sudut pandang Barat gitu misalkan, karena em, saya membicarakan tentang em, em, masyarakat saya kayak gitu. Em, dan kalau penggunaan material itu sendiri, rata-rata institusi-institusi itu memang membuat statement atau um, uh, membuat material foto ini, data-data ini menjadi public domain gitu. Jadi itu adalah milik publik gitu. Kenapa saya lekat dengan Bali? Kenapa saya tidak misalkan berbicara tentang misalkan kan ada juga sih banyak foto-foto tentang misalkan di negara lain lah, di Thailand lah, atau di Cina, atau di negara lain lah gitu. Karena saya merasa di situ saya merasa batasan saya ada di situ gitu. Saya masih memiliki ruang wilayah keterikatan saya terutama dengan Bali untuk saya bisa menggunakan itu gitu. Jadi secara etika ya yang saya pikirkan itu seperti itu. Um, jadi kalau yang kedua tadi apa ya, lebih ke ini ya, bagaimana ke depannya gitu ya. Um, saya bekerja di studio, membuat karya seni rupa dan membuat bahasa-bahasa seni rupa yang seperti ini. Ya, tentu saja terekspos dengan beragam informasi yang serba cepat teknologi yang berkembang semakin cepat. Tetapi ketika kita berpijak dari sudut pandang ini gitu, perkembangan kita itu mungkin ya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang bisa meletakkan dendam sejarah atau posisi sebagai korban itu untuk melangkah lebih ringan lagi dalam membuat masyarakat kita sendiri itu maju secara pikiran, maju dalam karena kita memang sudah bisa atau terbebas gitu dari pengaruh narasi kolonial gitu. Saya rasa kalau itu bisa itu pasti terjadi dalam prosesnya, dan ketika itu terjadi ya saya optimis sih gitu. Rasanya sih begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas. Makasih, makasih. Saya suka kuratorialnya, saya suka. Cuman tadi agak sedikit kebentur sama karya saja tadi. Tapi kuratorialnya saya salut. Artinya cara Mas Budi mendefine kolonialisasi itu, dekolonialisasi itu utuh ya, komprehensif. Terima kasih Mas Budi, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan langsung. Itu ada yang tanya di chat. Iya, ada pertanyaan dari Kak Tina Baskoro. Saya mohon penjelasan untuk foto atau lukisan tentang ruang. Gitu sih. Jadi Tentang nggak ada ruang. detailnya. Nggak ada Maksudnya detailnya gimana ya? foto yang mana, lukisan yang mana. Bisa Tentang langsung ruang. tanya. Bisa tanya langsung aja itu.
Siapa Oh, Mbak? boleh saya bicara? Nah, Boleh, saya Ya, persilahkan. tadi itu yang agak di awal tadi kan ada ruang abu-abu, hitam putih. Nah, itu kayaknya cepet gitu penjelasannya. Jadi saya butuh penjelasan lagi gitu tentang ruang tadi. Apa namanya nama ruangnya saya lupa. Jadi Ya, ada ya, ya. gray sebelum area. penjelasan panjang lebar. Nah, itu tentang ruang itu sedikit cuma. Oke, oke, Makasih. oke. Em, ya, apa itu adalah filosofi Bali. Kalau pernah ke Bali dan melihat ada apa simbol kain yang hitam putih Poleng. dan abu-abu, namanya poleng gitu. Di Bali itu istilahnya itu Rua Bineda. Artinya em, yang hitam tidak meniadakan yang putih, tapi ada abu-abu di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi secara apa ya, secara eh, wisdom yang kita miliki, kearifan kearifan berpikir yang diwariskan itu sangat berbeda dengan cara Barat melihat dengan konsep oposisi biner itu. Artinya selalu ada versus gitu, yang baik dan yang jahat, yang hitam atau yang putih gitu. Nah, eh, ini yang menjadi ruang saya. Yang abu-abu ini adalah ruang saya, di mana saya menempatkan diri, menempatkan cara saya berpikir, berangkat dari tidak memihak kepada yang putih atau yang hitam, juga tidak meniadakan, tapi mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa muncul, yang bisa menjadi semangat untuk apa menterapi mentalitas sebagai korban kolonialisme gitu. Jadi mungkin ruang itu yang saya maksud. Ya itu berakar dari local wisdom yang ada di Bali, konsep spiritualitas yang ada di Bali, itu Bu. Terima kasih, Mas Budi. Sama. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Mas. Dari Kak Gutami Hayu Pangastuti, terima kasih Mas Budi atas pemaparannya menarik, namun ada hal yang membuat saya gusar. Di kepala saya selalu berputar-putar pernyataan yang mengarahkan soal persepsi tentang kenapa kebudayaan Nusantara seolah-olah harus selalu disandingkan dengan Barat agar terlihat berdaya. Pertanyaannya, bagaimana cara Mas Budi melihat lebih jauh dan menyelami lebih dalam kembali soal tatapan-tatapan itu? Karena menurut saya Rua Bineda bisa menjadi oase di tengah gurunya. Saya juga ingin menemukan itu, tapi barangkali versi saya. Terima kasih. Bisa dijawab, Mas? Um, ya, maksudnya menyandingkan kebudayaan Nusantara itu dengan Barat. Nah, misalkan gini, kalau kita tanya lagi nih, apakah keragaman budaya kita itu memang eh, satu 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 berkah gitu, atau memang kalau kita lihat secara arkipelago gitu ya, budaya itu memang tumbuh, ada proses gitu ya, bagaimana eh, eh, kehidupan yang ada di satu wilayah geografis dan lain-lain itu sinkron gitu, terus menjadi cara hidup dan menjadi kebudayaan gitu. Em, tapi misalkan kalau kita lihat ada juga pertanyaan seperti tadi itu, justru kebudayaan yang beraneka ragam ini malah membingungkan, malah apa, malah menjadi sensitif terhadap
potensi-potensi konflik antar suku kayak gitu-gitu. Kembali lagi, saya rasa tidak hanya, maksudnya semangat dari konsep Rua Bineda itu pasti tidak hanya di Bali, karena Bali itu memang adalah satu tempat yang mungkin masih mempraktekkan banyak sekali warisan-warisan leluhur-leluhur Nusantara gitu yang ada di Bali gitu, yang ada di Nusantara gitu. Sebagian prakteknya itu masih dilakukan di Bali. Dan kembali lagi, yang saya maksudkan dengan oposisi biner itu banyak sekali kita, karena kita belajar dari sumber-sumber keilmuan yang kita pelajari itu kan banyak dari Barat. Kalau kita bicara tentang seni lah, katakan tadi ya disampaikan ada etnomusikologi dan lain-lain. Kenapa kita tidak ekstrim aja merubah istilah-istilah tersebut? Nah, kalau kita bicara seni aja, di Bali itu nggak ada, di bahasa Bali itu nggak ada, seni itu nggak ada. Seni itu sangat Western konsep gitu. Jadi uh, kembali ke uh, kebudayaan tadi itu, kenapa itu harus selalu disandingkan dengan Barat gitu? Itu ya namanya juga ketika itu menjadi ruang ketertarikan saya juga sih, ketika ada dua entitas dikotomus gitu ya, bertemu dan bernegosiasi. Nah, bisa dibilang ruang abu-abu itu adalah ruang negosiasinya gitu. Sebenarnya itu untuk untuk eksistensi gitu, untuk bisa menjadi eksis gitu. Jadi nggak ada masalah sih, bukan soal kita membedakan diri, kembali lagi dengan semangat itu, karena menurut saya itu konsep oposisi biner itu, atau kecenderungan ketika kita melihat secara versus itu yang membawa atau menciptakan fanatisme, dan itu adalah jalur menuju radikalisme gitu, baik dalam berpikir dan bertindak gitu. Dan kita tidak diwariskan itu sama, kalau dari konsep Rua Bineda yang saya pakai gitu. Jadi rasanya kita tidak perlu khawatir tentang membandingkan itu. Itu adalah satu hal yang wajar aja ketika dua entitas berunding untuk atau bernegosiasi untuk eksis bersama-sama gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kak Yang Rama Iswara. Mau bertanya tentang bahwa bentuk visual kita yang didefinisikan oleh orang lain, apakah itu hanya pada ranah foto? Bagaimana tentang film dokumenter yang konsepnya sama bertelanjang dada? Apakah itu juga bentuk rekayasa kolonial untuk menjadikan Bali sebagai panggung eksotis? Matur suksma. Monggo dijawab, Mas. Kalau dari film ya saya rasa ya itu teknologi yang format yang berbeda aja gitu. Dan secara aksinya dalam proses itu dibuat juga memiliki prinsip-prinsip yang sama gitu. Bagaimana sudut pandang itu dibentuk gitu. Jadi menurut saya sih iya. Terima kasih Mas Budi, matur suksema. Mawali. Oke, selanjutnya saya ambil dari yang raise hand aja, dari Kak Teguh Imanto.
Saya persilahkan untuk open mic. Oke, selamat malam Pak Budi sama Pak Maiko serta yang lain. Eh, Kalau saya melihat dari uraian dari Mas Budi tadi, eh, saya cenderung melihatnya ini ya kebebasan dari seorang seniman kan. Memang kalau sudah masuk ranah seni murni itu susah sih, karena kan ekspresi dari senimannya gitu kan, pegangannya koridor tentu. Tapi kalau bicara seni murni bebas, itu tergantung dari senimannya sih. Tapi kalau saya lihat dari karya Mas Budi, apakah Mas Budi itu cenderung memakai gaya, kalau saya lihat gitu, murni itu kan terdapat romantisisme, kubisme, abstrak, surrealisme, itu kan bermacam-macam di era tahun yang dulu ya. Ada era klasik, ada era pertengahan, renesan, hingga hingga modern. Bahkan ini masuk ke pasca modern, posmo gitu. Ini bagaimana menghadapi dengan gaya aliran seperti ini? Apakah Mas Budi itu cenderung ke postmodern dengan memanfaatkan segala teknologi yang ada hingga kini itu sampai gimana gitu? Apakah memang cenderung ke sebelumnya dengan modifikasi sendiri gitu? Saya gitu aja sih melihatnya. Terima kasih. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Em, ini juga menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Karena apa yang saya lakukan, yang saya tahu, yang saya pahami ini, saya memang memiliki kecenderungan untuk tidak memihak kepada satu gaya karena itu membatasi, itu merupakan pembatasan gitu, membatasi kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah dibayangkan gitu. Kembali lagi, saya memang benar-benar salut juga dengan kalau kita melihat juga banyak seniman-seniman yang dari latar belakang desain. Saya salut dengan dari kecenderungan yang saya lihat gitu, bagaimana proses mereka itu dalam bekerja itu lebih terstruktur daripada misalkan seni murni gitu. Tetapi pada akhirnya karya yang dihasilkan itu ya ketika kita di masa ini kita agak sulit kita untuk mendefinisikan seniman yang bisa dikategorikan sebagai seniman itu dari latar belakang profesi apapun gitu di dunia yang sangat kontemporer ini kayak gitu. Jadi mungkin saya belum ada, atau memang masih menjadi pertanyaan saya juga. Apakah saya mau memberikan satu istilah atau mau menyangkutkan apa yang saya kerjakan ini atau kecenderungan saya ini ke satu gaya kayak gitu. Sejujurnya kalau saya dari sisi seniman, maksudnya yang berkarya gitu, saya belum ada kebutuhan itu. Mungkin dari sisi profesi yang lain gitu, misalkan kritikus, kurator, memiliki tugas untuk mendefinisikan itu. Saya sama-sama juga
eh, masih menjadi pertanyaan saya juga, Pak. Saya sih nggak mengklaim begitu ya. Soalnya teman-teman saya juga ada yang kekeh dengan aliran realisme kayak Melodia gitu. Secara konsisten walaupun di era postmodern tetap dia berdiri sebagai sebagai kaum realisme. Ada yang naturalisme, ada yang kubisme ya secara konsisten yang dia pegang. Tetapi kalau udah masuk ke ya dikembalikan lagi pada masing-masing ya gayanya itu. Tapi saya cenderung sih masuknya ke kontemporer. Sebab kontemporer itu sudah susah dibedakan Mas. Mana itu campur aduk ya kan nggak karuan ya. Makanya orang menyebutnya ya kontemporer aja deh aman udah. Padahal kontemporer itu ada macam-macam kan Mas. Sampai aliran terkini pun juga masuk dunia apa, pakai komputer itu. Udah udah repot sih. Paling aman ya kontemporer. Oke, makasih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Dari Kak Amir Ahmed. Kalau dalam perspektif aliran, Mas Budi Agung Kuswara dalam karyanya spesifik kemana? Apakah juga karya Mas Budi termasuk karya-karya yang bersifat kolase? Terima kasih. Monggo dijawab. Hmm. Iya, jadi kalau kita berbicara kolase, kita mungkin di logikanya ya, logika kolase itu mungkin ada. Saya gunakan logika kolase karena katakanlah ketika kita melihat logika kolase itu sebagai ada satu platform yang di atas platform itu diletakkan beberapa objek, gambar atau objek atau apalah itu yang pada akhirnya menjadi satu komposisi. Kalau kita mengacu pada prinsip kolase itu, iya mungkin bisa dibilang ada elemen seperti itu dalam um, karya saya. Tetapi kembali lagi di balik itu semua, secara proses itu hanya sebagian proses aja gitu. Tapi secara proses yang keseluruhan itu ya seperti tadi itu ada um, apa um, ada signifikansi dari pemilihan teknis, ada kebebasan dalam saya menafsirkan secara seni rupanya kayak gitu. Uh, Kolase itu memang ada, tapi memang sebagian kecil dari proses dari keseluruhan karya gitu. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Barangkali jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutup acaranya. Ada yang chat di chat apa? Itu ada yang raise hand untuk Pak Nur Rahmat. Saya persilahkan. Terima kasih, Mbak. Salam kenal khusus untuk narasumber Pak Budi dan Pak Menteri, Pak Antar, dan para saya kebetulan pegang mata kuliah bahasa Inggris dan sejarah kebudayaan Indonesia dan sejarah tari. Nah, minggu kemarin kebetulan materi yang saya sampaikan periodisasi tari pada masa kolonial.
Nah, salah satunya adalah materi gambar foto yang tadi di-share juga sama Pak Budi. Tadi ada gambar foto para penari yang satu orang di tengah itu menggunakan kostum lengkap, yang 4 orangnya bertelanjang dada gitu. Saya sendiri sebelum memberikan materi ke mahasiswa itu sempat bertanya-tanya, ini kenapa kostum tari seperti ini gitu ya. Ternyata setelah mendapat pencerahan dari Pak Budi, saya jadi apa ya? Oh, ternyata memang itu sengaja mereka dari kolonial itu memfoto atau mendokumentasikan para gadis di Bali itu dengan seperti itu, tujuannya untuk yang tidak tahu tujuannya seperti apa, tetapi apa ya, ini bagi saya secara pribadi apa ya, mencoreng apakah memang dulu seperti itu gitu ya, atau bagaimana gitu, apa tujuan, niat dan tujuan mereka itu sebenarnya apa sih gitu, sampai ya foto penari pun dengan bertelanjang dada. Tapi dari tadi pencerahan dari Pak Budi bahwa ternyata ketika di sawah pun ketika panen sebenarnya pakai pakaian lengkap, tetapi untuk kebutuhan mungkin apa ya, estetika fotografi, mungkin mereka diminta untuk berbaris dan bertelanjang dada, itu arahan dari fotografer. Nah, ini mungkin para penari ini juga mungkin seperti itu ya Pak Budi ya. Jadi mereka mendapatkan arahan dari fotografer untuk berpose bertelanjang dada gitu. Nah, yang selama ini materi ini menjadi tanda tanya saya gitu ya, kenapa kostum tari seperti ini? Ya dengan pencerahan dari Pak Budi menjadi terjawab gitu ya. Oh, ternyata memang ini ada niat atau tujuan lain dari orang luar yang tidak tahu tujuannya apa gitu ya, seperti itu. Jadi ini bukan bertanya Mbak, mungkin apa ya, sharing pendapat atau apa. Dan ya alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini sangat menarik materinya gitu ya. Kemudian Pak Budi juga menyampaikannya dengan tenang dan saya mendapat pencerahan dari ini. Mungkin komentar dari Pak Budi dan juga komentar dari Pak Miko bisa meneguhkan keilmuan saya. Terima kasih Mbak. Saya nambahin dikit, boleh? Mengapa Pak? Oke. Teman-teman sadar nggak ya kalau foto-foto Bali itu rekayasa? Enggak. Ya kan? Enggak sadar. Foto-foto yang diterbitkan 1 abad lalu itu juga karya seni. Jadi mari kita berpikir lebih kritis gitu untuk melihat kemungkinan bahwa itu karya seni, bukan dokumentasi harian. Hari ini kita gampang motret karena kita punya banyak kamera. Dulu kan enggak. Kamera itu benar-benar mahal. Jadi menghasilkan 1 foto itu juga berat, effortnya tinggi. Dan kalau nggak ada tujuan, ngapain juga? Ya, kalau nggak ada tujuan utama, yakni apa? Membuat India Belanda menjadi cantik, itu gara-gara foto ini, gara-gara karya fotografer. Kayak gitu. Jadi sekarang tiba saatnya kemudian bagaimana dengan karya Budi sendiri hari ini gitu. Apakah kemudian karya Budi dilahirkan untuk melawan fotografi pada masa itu? Iya gitu. Memang begitulah. Cara terbaik adalah melawan supaya kita bisa tampil bersama gitu, ataupun menjadi setara gitu. Jadi ini ya, saya pikir kita kan punya kesadaran baru ya. Meskipun 1 abad nggak apa-apa Pak Nur. Meskipun agak terlambat nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak kita jadi tahu, selama hidup kita jadi sadar, oh iya ya ternyata kita dipermainkan ya selama ini ya. Dengan eksotika, gaya indie mereka, mau indie mereka gitu ya. Sehingga kita jadi sadar betapa selama ini seni itu memang dipakai untuk melakukan romantisasi, tidak benar-benar sesungguhnya dia mencatat realitas sehari-hari gitu ya. Jadi itu saya kira yang paling penting menurut saya di malam ini. Terima kasih Budi sudah memberi kekuatan pada kita semua untuk berpikir kritis ya.
Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Wah, Ari juga ya, Pak Ari ya. Moga-moga nanti musik pun juga demikian. Jadi saya kira ah, hampir semua karya seni yang lahir di era-era yang sama itu juga sama gitu. Itu Pak Teguh, terima kasih juga. Budi, silahkan kalau ingin nambahin. Em, ya, saya masih banyak belajar sih dari perspektifnya Mas Mika barusan. Ya, memang seperti itu dan ya pada akhirnya em, kebebasan kita mengakses arsip-arsip itu juga apa kita bisa manfaatkan untuk eh, melihat kembali walaupun ya seabad yang lalu itu bagaimana dan yang paling penting sih menurut saya untuk kita bisa apa ya menyembuhkan gitu, menyembuhkan cara kita untuk sebagai generasi yang sekarang ini eh, merehabilitasi cara pikir kita untuk terlepas dari mentalitas korban, tetapi melihat itu sebagai satu realitas yang memang terjadi dan itu juga menjadi proses dari pembentukan apa negara kita Indonesia gitu. Kalau mau berbicara lebih jauh lagi sebenarnya kolonialisme itu kan ini kan kolonialisme modern ya. Kalaupun mau kita bicara tentang apa sih kalau yang di Nusantara sendiri ya Nusantara itu juga proses bagaimana eh, penyatuan itu melalui penaklukan gitu dari apa kekuatan-kekuatan yang beberapa yang kekuatan-kekuatan yang ada di seputaran kepulauan itu kemudian bisa disatukan itu kan dari proses penaklukan juga gitu. Em, jadi kita kalau mau jujur melihat itu dan kemudian kita melihat kolonial modern dalam kolonialitas modern ya itu memang terjadi dan merupakan satu hal yang juga tidak juga tidak menyenangkan gitu tapi itu adalah proses bagaimana kita bisa tercipta sebagai sebuah bangsa cuman untuk berikutnya ya kita mencoba untuk merehabilitasi mentalitas korban melalui decolonizing the mind. Nah, rasanya Saya, begitu. saya kira lebih dari itu, Budi dan kawan-kawan. Jadi kita nggak cukup hanya berpikir sampai pada level sebagai korban, tetapi kita hari ini perlu membuat satu kebijakan, entah keputusan ataupun mungkin cara baru agar bisa membuat kita semua di Nusantara ini atau negara-negara ketiga ini bisa menjadi warga yang smart gitu, melihat kemungkinan di masa depan. Maksudnya begini, teman-teman Bali kan sudah tidak perlu lagi dengan cara orang kolonial dulu mempromosikan Bali. Sehingga kita perlu cara yang lebih smart daripada yang dilakukan 1 abad lalu. Tidak jual payudara maksud saya. Mari kita jual yang sifatnya lebih kreatif kayak atau lebih genial gitu supaya orang datang ke Bali terseleksi ataupun tidak bikin masalah di Bali sekarang itu kan karena saking padatnya Bali kemarin ada bencana sampai ada masalah sosial kultural juga yang menyebabkan Bali hari ini harus mulai berbenah diri untuk mulai membuat kebijakan tentang wisatawan yang terseleksi lah gitu ya. Daripada nerima backpacker 6, mending kita ambil satu premium turis kan gitu.
Iya nggak Bud? Gitu Bud. Sebagai penduduk lokal kamu kan juga merasakan ya itu. Belum lagi kami di Jogja itu juga gitu, bahwa ada banyak, ini masih 11 juta yang datang ke Jogja atau 12 juta yang datang ke Jogja aja kami udah chaos ini, udah merasa terdesak gitu ya. Apalagi kalau 1% penduduk Indonesia datang ke Jogja gitu. 25 juta datang ke Jogja itu udah chaos itu. Udah nggak ada tempat parkir kali ya. Itu. Jadi Iya. mari kita berpikir dengan kritis dan sekaligus cerdas setelah ini gitu. 1 abad lagi berlangsung kemarin membuat kita jadi lebih berkuasa ya dalam tanda petik untuk menentukan arah kebijakan kita masing-masing. Mungkin ini kita masih di antara para apa ya, kita itu kan pada seniman, kurator ataupun teman-teman yang mau jadi seniman atau mau jadi pegiat kebudayaan. Moga-moga nanti bisa dielaborasi oleh para pembuat kebijakan saya kira. Ini bisa untuk saripati atau tema baru Pak Ari Pahlawi untuk menulis di Kompas ini. Bagaimana kemudian Kementerian Kebudayaan maupun Kementerian Pariwisata itu bisa menentukan cara yang lebih smart ya daripada mendatangkan secara kuantitatif gitu ya, turis gitu ya atau pendatang ke Indonesia. Kalau misalnya yang datang adalah orang-orang intelektual seluruh dunia ke Indonesia, itu saya kira kan jauh lebih baik kan. Dan kita mau mempromosikan temuan-temuan ilmiah kita, mempromosikan temuan-temuan artistik kita gitu ya. Jadi saya kira tugas Budi tambah lagi Bud. Gimana cara mendatangkan mereka gara-gara karyamu Bud gitu Bud. Atau teman-teman lain ya dengan karyanya masing-masing gitu. Yang Itu jelas, demikian. yang jelas bersama kita bisa. Asik. Asik. Itu ya teman-teman. Jadi moga-moga ini bisa memberikan pencerahan yang luar biasa bagi kita. Bukan hanya sekedar kita kumpul untuk membahas arsip, tapi kan kemudian dari arsip kita menemukan banyak realitas ya yang bisa kita perbuat di masa depan. Terutama para Gen Z dan setelahnya ya. Itu tidak boleh hanya menerima apa yang sudah diwariskan, tapi kritis saja ke warisan-warisan kita ini. Monggo, yang lain mungkin bisa curhat, nggak apa-apa. Nggak mesti harus dijawab Budi. Tapi terima kasih Bud sudah memberikan contoh karya-karya yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Cukup? Tidak ada yang komentar lagi? Nah, sayang loh kalau nggak. Ada satu pertanyaan lagi ini. Dari Kak Indra Baruna. Dapat dikatakan kalau sejarah Bali itu terbentuk dari masa kerajaan, masa penjajahan, dan sekarang Bali menjadi destinasi wisata dunia. Bagaimana cara Mas Budi melestarikan sejarah Bali agar budaya lama Bali tidak hilang dan dapat menjadi memori kolektif bangsa? Terima kasih. Oke. Ya, dari skup jangkauan yang saya miliki saja ya mungkin ya. Jadi pertama memang turisme itu katakanlah ketika kita bicara industri itu pasti ada efek sampingnya lah, pasti ada limbahnya lah. Nggak ada industri yang mungkin sekarang mulailah industri yang sudah lebih mempertimbangkan sustainability, keberlanjutan, ekologi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari proses, termasuk industri pariwisata itu sendiri. Nah, termasuk dalam memahami seni itu. Nah, jadi di Bali itu ada dilema ya, ketika Bali itu dikenal sebagai destinasi seni. Nah, sebenarnya itu juga katakanlah kalau kita bicara tentang seni lukis Bali yang pada umumnya dikenal itu juga merupakan proses inkubasi dari pertemuan dengan seniman-seniman di masa-masa kolonial itu gitu. Dan memang ya katakanlah kalau ketika kita berbicara itu contoh di karya seni ya. Sekarang ketika kita berbicara tentang di toko oleh-oleh khas mana gitu misalkan, ya khas Bali lah.
oleh-oleh khas Bali itu sebenarnya kan diciptakan terus di branding dengan oleh-oleh khas. Walaupun itu mungkin nggak diproduksi di Bali gitu. Nah itu ya itu bagian dari industri gitu. Dan bagaimana untuk melestarikan karena itu juga menjadi bagian dari industri tradisi itu juga ada beberapa yang diciptakan untuk kebutuhan industri tapi kalau dari tradisi-tradisi dalam hal kebudayaan atau ritual-ritual masyarakatnya ya mau nggak mau itu memang menjadi tanggung jawab yang tidak mudah buat semua orang Bali sih gitu. Dan itu memang menjadi satu pegangan gitu bagaimana sistem sosial itu bisa berjalan hanya dengan melakukan itu walaupun tantangannya saat ini segalanya itu serba cepat, waktu 24 jam itu terasa semakin sempit gitu, semakin tidak cukup dan kebutuhannya semakin banyak, eh, tantangannya lebih berat lagi gitu sebagai eh, orang Bali yang menjalankan fungsi-fungsi sosial berdasarkan eh, kepatuhan terhadap ritual-ritual tradisi gitu. Ya jadi kalau saya sebagai seniman ya secara skup saya aja lah yang bisa saya lakukan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Budi. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Oh ya, permisi untuk seluruh peserta, teman-teman, jangan lupa untuk screenshot layar sebagai bukti kehadiran untuk mengisi link sertifikat. Nah, baik, terima kasih untuk Mas Budi atas materi dan diskusinya yang sangat inspiratif. Terima kasih juga pada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa memberi wawasan kita untuk ke depannya. Makasih Mbak Dina. Makasih Sampai, semuanya. ya, Ya, terima kasih. Izin, terima kasih terima juga kasih Mas Mas. Rike. Ya, sama-sama. Sampai Thank jumpa you, di Mas. kuliah Thank you. berikutnya. Ya, Selamat Sampai Terima malam ketemu kasih, selamat dan malam salam baik, sejahtera. semuanya. malam. malam. Sampai ketemu minggu-minggu depan. Amin. Ya. Ya, siap. Sehat selalu semua. Yuk.